Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaubil qiyamah. Alhamdulillah, para hadirin pemirsa yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan serial pembahasan tahsin yang kedua. Dengan tema kita akan membahas pada pertemuan ini dengan tema tujuan kita belajar tahsin atau tajwid. Kenapa kita belajar tahsin? Sebagaimana telah dijelaskan dalam pertemuan yang lalu, sekarang kita akan membahas tentang tujuan kita belajar tahsin. Yang pertama, tujuan kita belajar tahsin adalah supaya bacaan kita benar, supaya bacaan kita sesuai dengan bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, tujuan kita belajar tahsin adalah supaya bacaan kita itu terhindar dari kesalahan-kesalahan atau yang sering disebut dengan al-lahan, yaitu kesalahan. Kemudian al-lahan, kesalahan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada al-lahnul jali. Apa itu lahnul jali? Lahnul jali adalah kesalahan-kesalahan yang jelas atau kesalahan-kesalahan yang besar. Contoh misalkan kesalahan jali yang kesalahannya itu adalah satu, merubah harokat. Contoh misalkan kita baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian kita baca siratal ladzina an'amtu 'alaihim. Nah, an'amta yang semestinya dibaca dengan fathah, kita baca dengan an'amtu dengan dhammah, maka itu termasuk kesalahan yang jali, yaitu kesalahan yang fatal karena dapat merubah makna. Kemudian contoh kesalahan jali yang berikutnya adalah merubah huruf atau makhraj. Misalkan kata khalaqas samawati wal ard. Kita baca kata khalaqa, kita baca dengan halaqa, halaqas samawati wal ard. Maka ini termasuk kesalahan jali yang dapat merubah makna. Maknanya akan berubah sangat jauh. Khalaqas samawati wal ard, dialah Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi. Sementara kalau dibaca dengan halaqas samawati wal ard, dialah yang telah mencukur, maka ini termasuk kesalahan yang jali atau kesalahan yang fatal. Kemudian kesalahan jali contoh yang berikutnya adalah ketika bacaan yang semestinya dibaca panjang atau pendek, kita dibaca pendek. Misalkan bacaan yang harusnya kita baca panjang, kita baca pendek, atau sebaliknya, bacaan yang seharusnya dibaca pendek, kita baca panjang. Contoh misalkan kata hudan, kita baca dengan huda, maka artinya sangat jauh dan ini termasuk kesalahan yang jali. Contoh misalkan dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tapi kalau kita baca dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, maka ini termasuk kesalahan yang jali atau kesalahan yang fatal. Kemudian yang selanjutnya adalah al-lahnul khafi. Yang kedua adalah lahnul khafi. Nah, ini termasuk kesalahan
yang kecil, ya, atau kesalahan yang tidak merubah makna. Contoh misalkan bacaan yang gunnahnya terlalu panjang misalkan, atau bacaan dengung yang terlalu panjang. Contoh misalkan bacaan yang dengung terlalu panjang ataupun gunnah yang terlalu panjang, maka itu masuk ke dalam kategori yang kedua, yaitu lahnul khafi, kesalahan yang ringan. Contoh misalkan kita baca dalam surah Al-Falaq misalkan, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Misalkan dibaca wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ada seperti ditahan sebentar di tanwinnya, maka itu termasuk ke dalam kesalahan yang khafi. Atau bacaan gunnah atau dengung yang terlalu panjang, misalkan wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Nah, ketika wa min syarrin, ketika nun yang bertasydid dibaca gunnah yang terlalu panjang, maka itu termasuk ke dalam lahnul khafi atau kesalahan yang kecil. Maka supaya kita terhindar dari dua kesalahan ini, lahnul jali dan juga lahnul khafi, maka kita sebagai seorang muslim diharuskan untuk mengamalkan dan belajar ilmu tajwid dan mengamalkannya ketika kita membaca Al-Quran, supaya bacaan kita sesuai dengan bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah, dan juga bacaan kita terhindar dari lahnul jali ataupun lahnul khafi. Dan yang terakhir, tujuan kita belajar tajwid adalah supaya kita mendapatkan pahala Al-Quran atau pahala membaca Al-Quran yang lebih banyak. Karena tentunya orang yang bacaan Al-Qurannya fasih, orang yang baca Al-Qurannya benar, maka dia akan mendapatkan pahala, tentunya pahala yang lebih besar dari orang-orang yang baca Al-Qurannya masih terbata-bata. Itu saja pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.